Saudari-saudaraku terkasih, kemandulan baik secara fisik maupun rohani dapat menimbulkan kepahitan dalam hidup seseorang. Sepasang suami istri yang menikah lama menantikan kehadiran keturunan anak-anak dalam keluarganya, lalu Tuhan tidak mengabulkannya atau belum mengabulkannya, seringkali juga menjadi kepahitan. Ada rasa malu mungkin, ada situasi-situasi yang berjalan tidak sesuai dengan harapannya. Seorang aktivis dan juga mungkin bisa dikatakan sebagai seorang pendoa, rajin dalam melakukan pelayanan. Tetapi ketika dia tidak melihat hasil yang nyata, hasil yang nampak dalam pelayanan-pelayanannya, lalu muncul kepahitan. Mungkin dia bisa mengatakan, sia-sia aku memberikan waktu selama ini dalam pelayanan, entah untuk orang-orang yang miskin mungkin, atau mungkin dalam kehidupan menggereja, sepertinya tidak ada sesuatu perubahan yang dilihatnya, lalu ia mengalami kepahitan yang demikian. Saudari-saudaraku yang terkasih, Zakaria dan Elisabet, saya kira dapat menjadi teladan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Sebagai sepasang suami istri, Zakaria dan Elisabet selalu memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan untuk meminta keturunan. Tetapi sampai masa tuanya, Zakaria dan Elisabet tidak mendapatkan keturunan. Dan saatnya ketika dia sedang bertugas untuk memimpin ibadat, malaikat datang kepada Zakaria dan memberitahukan bahwa istrinya yang mandul itu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi Zakaria waktu itu merasa, Elisabet sudah tua, bagaimana mungkin itu terjadi? Kurang lebih mirip peristiwa ini dengan apa yang dialami oleh Maria. Dan rupanya ketidakpercayaan Zakaria dalam situasi itu yang menimbulkan ia tidak bisa berbicara atau menjadi bisu. Tetapi rupanya rencana ini yang dibuat oleh Tuhan kepada dirinya justru semacam menjadi pengendapan bagi Zakaria untuk melihat setiap rencana Allah dalam kehidupannya. Dan akhirnya memang Elisabet melahirkan seorang anak laki-laki. Saudari-saudaraku yang terkasih, akhirnya kita boleh belajar dari sini bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala sesuatunya dalam kehidupan manusia, ketika kita menghadirkan Allah dan kekuatannya, seluruh otoritasnya, maka segala sesuatunya menjadi mungkin. Kita juga boleh belajar di sini bahwa ketaatan dan kesetiaan Zakaria dan Elisabet terus dihadirkan sepanjang hidupnya. Berdoa bertahun-tahun, melayani bait Allah bertahun-tahun. Ada kepahitan mungkin secara manusiawi, tetapi mereka yang jelas tetap setia, tetap taat kepada Allah. Dan akhirnya Tuhan menjawab doanya, Tuhan menghadirkan kasih-Nya kepada keluarga ini, bahkan anaknya Yohanes menjadi pembuka jalan bagi Sang Juru Selamat Yesus Kristus sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah dalam perjalanan iman kita, dalam peziarahan hidup kita, kita juga untuk selalu setia kepada Tuhan. Kita percaya bahwa tidak ada sedikit pun kehidupan kita yang terlepas dari perhatian dan cinta Tuhan. Seluruhnya hidup kita ada di dalam pengawasannya, ada di dalam kekuasaannya, ada di dalam balutan kasih-Nya. Yang penting adalah bagaimana kita selalu berusaha dan berjuang untuk setia dan taat kepada Dia, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Zakaria dan Elisabet dalam hidupnya. Semoga hari-hari menjelang Natal ini sungguh semakin membuat kita terbuka kepada Allah atas setiap rencana baik kita. Mungkin ada banyak peristiwa yang seringkali tidak kita duga terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu mungkin menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Kenapa Tuhan buat ini? Kenapa aku begini? Dan segala macamnya.
tetapi mari kita satukan segala peristiwa hidup kita kepada Tuhan, bersama Tuhan. Semoga dengan cara demikian akhirnya kita boleh mendapatkan cintanya yang kita harapkan itu. Tuhan memberkati.